Pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan tentang ilaju waswasatil syaitan. Sekarang kita akan melanjutkan hadis yang atau sebelumnya ada paragraf terakhir ya. Dibaca Mas Inca, oleh tafadhal masyhur wa mahjura. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnul doa. Wa hadhil umurus salasatu. Jadi tiga perkara-perkara yang tiga ini yaitu al-intiha. Al-intiha itu menyudahi ya, nggak usah digubris was-was tersebut, ya berhenti. Kemudian ta'awudz billah minasyaiton, ya berlindung kepada Allah dari setan. Dan juga dengan iman. Hiya jima'ul asbabi ad-dafi'ati. Ketiga hal inilah yang jima'ul asbab, yang mengumpulkan sebab-sebab yang bisa ad-dafi'ati, ya sebab-sebab yang bisa menolak, yang bisa melawan likulli syubhatin, sebab-sebab yang bisa melawan setiap syubhat, yang menolak setiap syubhat, tu'aridul imanah, yang bertentangan dengan keimanan, yang melawan keimanan. Jadi tiga hal ini ya ikhwah, intiha, ta'awud, kemudian iman, itulah yang mengumpulkan sebab-sebab yang bisa menolak syubhat yang bertentangan dengan keimanan. Fayan bagi al-inayatu biha, maka sepantasnya memperhatikannya. Al-inayatu biha, biha ini dhamir kembali kemana? Hadhil umur as-salasah. Fi kulli ma arada lil iman, pada setiap apa yang datang pada iman, min syubhatin berupa syubhat, wastibahin dan kesamaran, yadfa'uhul abdu mubasyaratan, yang mana seorang hamba mampu menolaknya secara langsung. Yadfa'uhul abdu mubasyaratan. Pertanyaannya adalah yadfa'uhu, dhamir ini kembali kemana?
Yadfa'uhu domirhu kembali kemana? Bapak Iwan. Syubhat. Cocok nggak syubhat domirnya? Yadfa'ul abdu mubasyaratan. Bantu mungkin Bapak Prayuji. Yadfa'uhu dhamir ini kembali kemana? Mas Ihsan. Ma'arodu. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Kembali ke ma. Jadi ma'arada lil iman, apa saja yang datang pada iman berupa syubhat dan kesamaran. Gitu ya. Kembali ke ma. Jadi yadfa'uhul abdu mubasyaratan, seorang hamba itu menolaknya, menolaknya secara langsung, melawannya secara langsung bil barahini, dengan bukti-bukti. Barahin jamak dari apa? Burhan. Dengan bukti-bukti ad-dalati yang menunjukkan. Bil barahini ad-dalati, dengan bukti-bukti yang menunjukkan. Naatnya ini ya. Naatnya menunjukkan apa? Ala ibtalihi, atas kebatilannya. Ala ibtalihi, atas kebatilannya. Ibtalihi ini domirhi kembali kemana? Bapak Abdul Ghaffar. Kembali ke abdu, kebatilan hamba. Mas Irfan, sampai abdu. Kembali ke barahin. Barahin jamak dia, muannas. Jamak taksir hukumnya apa? Muannas. Bapak Bagianto. Yadfa'ul abdu mubasyaratan bil barahini dalati ala ibtalihi, atas kebatilannya. Bapak Muhtaram. Al-abdu. Bapak Joko. Iya, masih kembali kemana? Kema. Ma arada lil iman syubhatin. Apa saja yang datang pada mendatangi keimanan berupa syubhat dan kesamaran. Seperti yadfa'uhu tadi ya. Yadfa'uhu dhamirhu kembali ke ma. Ibtalihi juga kembali kemana? Ke ma. Wa bi isbati diddihi. Atau kemana ini? Atau kemana kira-kira? Kemana ini Mas Inca? Wa bi isbati ini kan wawu ataf. Ataf kemana ini? Iya, sahih. Ataf ke bil barahin. Jadi melawannya, menolaknya itu dengan apa? Dengan bukti-bukti yang menunjukkan atas kebatilannya. Dan bagaimana cara melawannya? Wa bi isbati diddihi, itu dengan menetapkan apa? Lawannya.
Diddihi artinya adalah lawannya, dengan menetapkan apa? Lawannya. Wahua domir huwa kembali kemana Bapak Iwan? Barohin mu'annas dalam arti Burhan. Jamak taksir itu dihukumi mu'annas. Wahua ya, dibdi bagus pada kalafi. Dan lawannya dari apa? Lawannya kebatilan tadi kan? Ya. Adalah apa? Al-haqqu, kebenaran. Alladzi laisa ba'dahu illa dhalalu. Alladzi laisa ba'dahu illa dhalalu. Yang tidak ada setelahnya kecuali kesesatan. Alladzi laisa ba'dahu dhamirhu kembali kemana? Kembali kemana Bapak Prayudi? Alladzi laisa ba'dahu. Ba'dahu setelahnya ini setelah apa? Al-haq, iya bagus, barakallahu fiik. Alladzi laisa ba'dahu ay laisa ba'dal haqqi illa dhalal. Ya, masyaallah, mumtaz, barakallahu fiik. Ini wa bi ta'awudi. Atau kemana ini ya, ikhwan? Mas Ihsan, atau kemana? Masih ke barohin. Iya, masih ke bil barohin. Bagus, barakallahu fiik. Jadi apa? Wa bita'awudi billahi minasyaiton. Cara melawannya selain dengan barohin tadi ya, dengan petunjuk-petunjuk, dengan menetapkan lawannya, juga dengan wa bita'awudi billahi minasyaiton. Perlindungan kepada Allah dari syaitan. Alladzi ini kedudukannya sebagai apa? Sebagai apa kedudukannya dalam kalimat Bapak Sunardi? Ya, isim mausul kedudukannya sebagai apa? Fa'il dari Audi. Mas Irfan, Aladini apa i'rab dan kedudukannya? Fi mahali apa, sebagai apa? Yang jelas pakai fi mahali karena isim mausul itu mabni. Ketika i'rab mabni pakai apa? Fi mahali. Minasyaitonil ladzi yadfa'u ilal qulub. Kenapa? Badal dari ta'awudi, badal dari ta'awud. Di mahali jarin badal dari ta'awud. Sahih Bapak Bagianto? Sahih. Yang benar apa? Di mahali rafin fa'il dari mana? Yadfa'u. Bisa nggak fa'il terus fi'il gitu? Fa'il kan nggak bisa mendahului apa? Fi'il. Fa'il tidak bisa mendahului fi'il. Jadi fi'il fa'il, bukan fa'il fi'il, tapi fi'il fa'il. Bapak Muhtaram, alladzi apa i'rabnya dan apa kedudukannya?
Kemarin kaidahnya gimana? Setelah isim ma'rifat ada isim mausul. Syaitan ma'rifat bukan? Syaitan ma'rifat ya. Karena ada alif lam. Syaitan ma'rifat karena ada alif lam. Nah, apa kemarin kaidahnya setelah isim ma'rifat ada isim mausul? Sebagai apa? Hah? Ya, silah mausul setelah isim mausul. Kalau silah mausul setelah isim mausul. Setelah isim mausul, silah mausulnya ini yadfa'u. Berarti sebagai apa ini? Alladzi Bapak Dijoko. Apa i'rab dan kedudukannya? Dimahami sebagai apa? Iya, bagus. Kaidahnya adalah setelah isim ma'rifat ada isim mausul. Isim mausul yang jatuh setelah isim ma'rifat sebagai apa? Na'at. Mausul setelah ma'rifat. Mausul setelah ma'rifat apa? Na'at. Mausul setelah ma'rifat na'at. Nah, gitu ya. Cara mengingatkan gitu. Mausul setelah ma'rifat na'at. Nah, gitu kan. Makanya kita terjemahkan yang minasyaitonil ladzi, dari setan yang. Nah, kalau menerjemahkan itu biasanya pakai yang. Kitabun jadidun, kitab yang minasyaitonil ladzi, dari setan yang yadfa'u ilal qulubi, yadfa'u ilal qulubi fitan. Fitan ini i'rabnya apa? Fitan apa i'rabnya Bapak Iwan? Alladzi yadfa'u ilal qulubi fitan asyubhat. Nasab sebagai apa? Maf'ul bi dari yadfa'u. Ya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Nasab sebagai maf'ul binya yadfa'u. Jadi setan yang yadfa'u ilal qulub, setan yang mendorong pada hati, yang mendatangkan pada hati itu apa? Fitanas syubhati. Fitnah syubhat. Setan ini yang melemparkan apa dalam hati itu fitnah syubhat, fitnah kerancuan dalam berpikir, fitnah syubhat. Wa fitanas syahwat, dan juga apa? Setanlah yang melemparkan fitnah syahwat ke dalam hati apa? Manusia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah liyuzalzila imanahum. Liyuzalzila imanahum, untuk mengguncangkan apa? Keimanannya. Liyuzalzila imanahum. Imanah sebagai apa? Maf'ul bihnya. Liyuzalzila imanahum. Kalau iman sebagai maf'ul bih, berarti liyuzalzila mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Bapak Sunardi. Nah, mana fa'ilnya ini?
Fa'il dari fi'il yuzalzila. Domir mustatir. Takdiruhu napa? Kembali ke abdu. Sahih Mas Irfan? Ya, yang benar. Iya, takdiruha kembali ke syaitan. Karena yang mengguncangkan siapa yang mengguncangkan? Setan yang mengguncangkan. Tujuannya adalah setan ingin mengguncangkan iman mereka. Wayuqi. Nah, wayuqi. Kenapa kok kita baca yuqi? Karena dari fi'il madhi apa? Auqa'a, yuqi'u, awsola, yusilu, aujada, yujidu, awsa, yusi. Wah, yuqi di sini adalah fi'il mudhari'. Apa? Fi'il mudhari'. Apa i'rabnya, Bapak Bagianto? I'rab fi'il mudhari' ada 3. Marfu', mansub, dan majzum. Nah, silahkan pilih dari 3 i'rab pada fi'il mudhari' ini. Kenapa marfu'? Amil nas. Tidak ada amil nasab dan amil jazm. Sahih Bapak Muhtaram? Setuju? Atau ada jawaban yang lain? Sahih. Bapak Tijoko? Sahih. Kenapa nasab? Apakah ada amil nasab di sini? Atau ke? Iya, liuzalzila. Ataf ternyata. Fi'il mudhari' ataf ke fi'il mudhari'. Gitu ya. Fi'il mudhari' ataf ke fi'il mudhari'. Fi'il itu bisa ataf kemana? Ke fi'il. Fi'il ataf kemana? Ke fi'il. Liyuzalzila imanahum wa yuqi'ahum, dan menjatuhkan mereka. Yuqi itu adalah membuat mereka jatuh atau menjatuhkan itu ya. Menjatuhkan mereka bi anwa'il ma'asi, ke dalam berbagai macam apa? Kemaksiatan. Dari setan itu menghembuskan fitnah syubhat. Setan menghembuskan fitnah syubhat itu untuk mengguncang keimanan mereka. Dan setan menghembuskan fitnah syahwat untuk apa? Membuat manusia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Kan gitu ya. Ada 2 fitnah. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Bagaimana obatnya? Obatnya inilah. Fa bisobri wal yaqin, dan dengan sabar dan yakin, yanalul abdu, maka seorang hamba akan memperoleh as-salamata, keselamatan, min fitani syahwat, dari fitnah-fitnah syahwat, wa min fitani syubhat, dan dari fitnah-fitnah apa? Syubhat. Sehingga obat
obat dari fitnah syahwat apa? Obat dari fitnah syahwat apa? Sabar. Obat dari fitnah syahwat apa? Sabar. Sabar. Jika ada godaan syahwat, maka untuk melawannya adalah dengan apa? Kesabaran. Sedangkan untuk melawan fitnah syubhat dengan apa? Yakin. Yakin itu dengan ilmu. Jadi paham ya, untuk melawan syubhat itu dengan keyakinan, dengan ilmu. Untuk melawan fitnah syubhat. Yang sekarang banyak syubhat yang dihembuskan oleh dai-dai yang menyeru kepada kesesatan. Ya, untuk melawannya adalah dengan al-yakin, dengan keyakinan, itulah ilmu. Sedangkan syahwat sekarang kan fitnah syahwat itu dibuka selebar-lebarnya oleh musuh Islam untuk merusak generasi, terutama generasi muda, bahkan juga tidak hanya generasi muda, generasi dewasa, anak kecil, semua generasi. Mereka musuh Islam apa? Pengen merusak Islam dengan fitnah-fitnah syahwat di sini. Bagaimana untuk melawannya? Sabar. Karena orang yang terkena fitnah syahwat ini sebenarnya punya ilmu dia. Punya ilmunya. Dia mungkin ustadz, mungkin kiai, tapi terkena fitnah dengan oleh fitnah apa? Fitnah syahwat. Ya. Jadi ustadz itu enggak jaminan dia selamat dari fitnah. Orang yang berilmu itu bisa terjatuh ya ke dalam fitnah syahwat. Orang yang berilmu bisa terjatuh ke dalam fitnah syahwat. Itu fitnah godaan harta, fitnah godaan tahta, apalagi fitnah wanita, kan gitu biasanya. Jadi orang yang berilmu bisa apa? Bisa terfitnah dengan fitnah syahwat. Menjual agama demi harta dunia, menjual agama demi apa? Tahta, jabatan, atau mungkin terfitnah dengan wanita. Ya, wanita, harta dan tahta. Manusia itulah beramai-ramai, berlomba-lomba mengejarnya. Gitu ya. Tapi kalau fitnah syubhat itu biasanya adalah orang yang tidak berilmu, tidak mau ngaji, tidak mau belajar, itu rawan sekali, sangat rapuh terkena fitnah syubhat. Ya, sedikit syubhat saja dia sudah bingung. Ya. Sudah terombang-ambing, sudah ragu imannya. Ini bahayanya. Sama-sama bahaya ya. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Wallahu huwal muwaffiqul hafid. Dan Allah lah yang memberikan apa? Taufik dan penjagaan. Jadi itu kuncinya. Kunci untuk selamat dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat adalah apa? Bisabri wal yakin. Bisabri wal yakin, dengan sabar dan keyakinan. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan bisabri wal yakin yunalu imamatu fiddin. Dengan sabar dan keyakinan, maka apa? Akan diperoleh kepemimpinan dalam beragama, kepemimpinan dalam agama. Kuncinya apa? Kuncinya sabar, yakin. Sabar belajar bahasa Arab. Sabar. Tulus zaman gitu ya. Butuh apa? Butuh waktu yang panjang. Yang boleh sabar. Terus yakin bisa. Yakin bisa dengan taufik pertolongan dari Allah. Gitu ya. Yakin ya. Bapak Hajito yakin ya? Oh yakin. Oh gitu. Seorang itu yang kalau sering melakukan
yang bid'ah. Kalau orang yang melakukan bid'ah tentunya apa? Tentunya bid'ah itu berawal dari apa? Berawal dari syubhat. Syubhat, kerancuan dalam berpikir. Ya, karena nggak ada ilmu. Syubhat itu kan ada ketika nggak ada ilmu, gitu ya. Terus ketika sudah diingatkan apa tentang itu bahwasanya tidak ada tuntunannya, kita amalan tersebut adalah bid'ah, tidak ada tuntunannya ya. Nah, setelah diingatkan nggak mendengarkan, maka dia terkena penyakit mengikuti hawa nafsu. Sebagian itu yang mengamalkan amalan bid'ah itu sudah dijelaskan kalau ini adalah nggak ada tuntunannya, gitu ya. Akhirnya apa? Kemudian apa? Tetap nekat, maka ya dia terkena penyakit apa? Syahwat. Contohnya ya, bisa dua-duanya secara asal syubhat, tapi juga masuk ke syahwat. Buktinya mungkin orang yang melakukan tahlilan, yasinan seperti itu. Bisa jadi ketika jelaskan memang nggak ada dalilnya. Tapi kalau seandainya ini nggak diadakan lagi, akhirnya apa? Akhirnya kan ya mengurangi pendapatan gitu. Paham ya? Kalau sekali acara itu kan berapa gitu loh. Paham itu ya? Di kota-kota itu biasa loh, sholat jenazah itu habis sholat jenazah itu yang nyolatin jenazah langsung dikasih amplop itu. Iya. Sampai orang Jawa yang di sana itu heran itu. Jadi nyolatkan banyak ya. Itu ketika sholat langsung di salaman itu sambil kasih amplop itu. Iya, sholat jenazah. Apalagi kalau acara yasinan, tahlilan seperti itu. Jadi jangan coba ganggu mereka kalau nggak pengen diusir itu loh. Nah gitu. Jadi apa? Jadi istilahnya ya, kalau sudah seperti itu kan nggak hanya syubhat tapi syahwat, karena menginginkan dunia. Kalau acara-acara seperti itu semangat karena banyak makanannya. Makanannya semakin keluar banyak, semakin kencang suaranya. Tapi kalau makannya keluar lemes suaranya. Kadang kasihan kita ya, kasihan yang maksudnya sudah terkena musibah tapi masih sibuk cari utangan sana sini untuk acara ini. Acara sampai 7 hari sampai ada itu. Jadi apa? Jadi ketika terkena syubhat bisa merembet ke syahwat seperti itu. Dan seseorang itu ya bisa terkumpul padanya itu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Maka kuncinya ya sabar dan yakin dengan ilmu dan kesabaran. Ini ya saudara kita ini jangan kalau berdakwah ya jangan langsung menyinggung amalan yang menjadi ciri khas mereka. Ya, kalau sebagian kan ya ada ciri khas ya. Dengan semat tahlilan, yasinan, terus selawatan seperti itu. Kalau langsung seperti itu ya sudah di situ ya. Kalau misalkan ada saudara kita yang mengundang kita itu undang ya terus terang saja nggak apa-apa. Mungkin sesekali pas awal-awal menghindar, kita ada kepentingan mau keluar gitu. Tapi nanti lama-lama tahu sendiri kita. Oh ini setiap diundang kok mesti ada. Mungkin nggak mau dia. Atau ketika ternyata nggak paham tuh ya sudah, setelah itu kita jelaskan. Apunten saya tidak seperti itu, nah gitu aja. Nggak perlu kita jelaskan. Saya nggak mau seperti itu sesat. Kita jangan. Nah gitu ya. Jangan.
Iya, kalau belum zakat pasti ya diundang gitu ya. Tapi harus diimbangi loh ya, diimbangi kalau kita nggak hadir acara seperti itu ya. Kalau acara yang nggak bertentangan kita yang terdepan untuk biar nggak kesannya itu nggak kesan menghilangi kesan nggak bermasyarakat gitu. Ya. Itu udah nggak hadir, acara lain juga nggak hadir. Gitu. Yang baca kan buruk itu. Kalau mendahului atau mengakhiri gimana? Artinya mendahului dari acara itu kita undang sebelumnya, satu hari sebelumnya datang atau setelah selesai datang. Oh, benar apa? Ya udah selesai. Acara udah selesai, nggak apa-apa. Kalau bantu-bantu persiapannya, Iya. paginya misalkan acaranya bantu paginya cuma bantu repotannya aja. Bantu acara apa itu? Ya acaranya itu aja cuma bantu paginya, acaranya malam. Ya semaksimal mungkin kita ya nggak ikut campur semaksimal mungkin. Kecuali ya itu yang nggak berhubungan langsung lah dengan anu. Yang penting ya kita semaksimal mungkin tidak wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tapi kalau maunya ada tetangga hajatan ya nggak apa-apa, usung-usung kursi nggak masalah. Mesti nanti ada danutan atau lainnya gitu ya. Kita niatnya untuk tamu bukan untuk anu gitu. Seperti itu. Ya memang itu dilema itu ya. Yang penting kita di situ jangan sampai membantu dan ada kaitan langsung dengan acara itu. Contohnya apa? Contohnya ya ke pasar membelikan kembang setaman nanti dibacakan itu toh, nanti apa? Disiramkan. Atau diminta beli rokok ke warung gitu jangan. Atau mungkin apa lagi? Ya yang berhubungan langsung gitu. Berhubungan langsung dengan acara tersebut. Atau suruh beli bukunya ya. Buku Yasin gitu ya, buku Yasin. Ya bisa tadi Bapaknya diatasi dengan sebelumnya atau setelahnya gitu. Ketika setelah acara selesai besok segera datang gitu. Bisa datang, maaf kemarin nggak bisa datang. Misalnya sekarang gitu. Itu bagus untuk anak. Menjaga Banyak sekali lagi kan. Iya. Ada kita kan kalau diundangnya itu dan lain sebagainya ada buku yasinnya itu. Itu kita apakan? Kalau dikasih Dan tahlil dan lain sebagainya ada bukunya. Oh nggak apa-apa, kita pakai saja. Nggak apa-apa. Yang ada gambarnya itu kita tutup gitu. Iya. Untuk nggak apa-apa dipakai. Pakai kita untuk menghafal surat Yasin kan bagus. Gitu kan bagus. Atau kalau malam Jumat nggak apa-apa Yasinan. Kita baca Yasin bareng-bareng, tahsin Yasin terus kita bahas. Seperti pelan-pelan gitu loh. Gitu. Jadi nanti kita talqin, tahsin, Yasin bareng-bareng gitu toh. Bareng-bareng. Terus nanti setelah itu apa? Setelah itu kita kita syarah tafsirnya. Dan nanti ketika kita sudah bisa masuk situ, ini kita terangkan ini Yasin bagus, banyak keutamaannya, kali dari sini itu Masya Allah. Terus mungkin alangkah baiknya kita mulai dari Al-Fatihah dulu. Terus Al-Fatihah karena yang sering kita baca itu juz amma, kita juz amma dulu. Nanti dah sering. Kita juga pernah seperti itu malam Jumat, sana minta Yasinan. Ya sudah kita isinya aja tafsir apa surat Yasin. Setelah kita isi tafsir kita tahsin surat Al-Yasin ya, surat Yasin ya. 5 ayat, 10 ayat itu sampai bisyarah. Ada yang nggak suka karena ya pengennya membaca sampai selesai bareng-bareng lah gitu. Sudah berjalan beberapa kali kajian, habis itu stop, nggak boleh isi lagi. Nggak boleh isi lagi. Ya sudah gitu kan. Udah tahu ini kok kayak gini hasilnya modelnya. Di stop. Ada teman seorang ustadz itu juga tinggal di sebuah masjid, di situ disediakan tempat tinggal, di keperluannya semua, isi kajian di situ, imam di situ, ya imam di situ, kajian di situ, terus isi bahasa Arab di situ,
sudah aktif lah makmur masjidnya. Tapi gara-gara nyinggung masalah sholawatan, akhirnya disuruh pergi. Padahal sudah di situ udah lama. Itu sudah lama sekali. Bahkan juga jamaah-jamaah sudah mengumrohkan. Akhirnya diusir. Diusir itu oleh yang nggak suka tadi. Gitu. Jadi yang mendorong itu, yang mendukung banyak juga, gitu. Yang mendukung banyak juga. Terus tapi yang anu juga lumayan. Akhirnya kan daripada nanti bentrok gitu kan apa, sudah ngalah saja, jangan pergi saja lah gitu. Seperti itu. Saya pengen dipertahankan dari takmir yang mendukung tadi kan, yang melindungi. Intinya jangan dulu menyinggung masalah ini. Tapi apa? Tauhid dulu. Tauhid. Keburu lari nanti, kalau tauhid belum masuk keburu lari. Kan ada prioritas dalam berdakwah. Dan kalau masyarakat tuh fobi ya, lari dengan kata bid'ah itu sudah lari. Karena sebagian masyarakat itu ada yang, Ustaz kalau ceramahnya nyinggung-nyinggung bid'ah gitu ya, ini Wahabi. Padahal bid'ah itu kan istilah syar'i. Faqulu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar kan. Jadi kalau nyinggung bid'ah itu langsung udah nggak masalah. Ini sebatas yang kita ketahui, ini belum kita ketahui dalilnya ya, belum dapat dalilnya atau apa, nggak ada tuntunannya. Sama nggak? Kita kan malah tuntunannya gitu ya, tapi sebagian yang keras tuh nggak suka. Ya kalau kita katakan bid'ah itu kan lafadz syar'i, qulil haqqa walau murran, katakan kebenaran meskipun pahit, itu alasannya gitu. Ya nggak mesti seperti itu. Ya nggak mesti seperti itu. Tapi yang penting kan mereka paham itu nggak ada tuntunannya, nggak ada dalilnya. Karena sebagian yang dengan kata bid'ah nggak suka dulu. Apalagi kita ceramah di situ pakai innal hamdalillah terus apa? Iya, faqulu bid'atin dolalah, faqulu dolalatin finnar. Udah, ini jangan Wahabi ini. Besok jangan diundang lagi gitu ya. Atau mungkin sebagian mereka tuh juga apa namanya niteni kalau alhamdulillah, nah ini jadi alhamdulillah. Jadi nggak mesti kita membuka itu, nggak mesti pakai itu. Gitu ya. Jadi memang hikmah ya, hikmah di dalam berdakwah di masyarakat seperti itu. Perlahan-lahan. Ya meskipun ya ada, ya kadang ya ada gesekan ya, itulah namanya dakwah, banyak rintangan. Kita ujiannya insya Allah dari hadis berapa sampai berapa, ya nggak berat. Hadis ke-1 sampai berapa? Sampai 7 atau sampai 8? 7 ya, 1 sampai 7 ya. 1 sampai 7. 8 nggak masuk. Untuk model soalnya ya nggak jauh beda dengan kelas 1. Cuma kelas 1 kan ada qawaid dan fawaid gitu ya. Qawaid dan fawaid. Kalau ini berarti syarahnya ya isinya apa? Syarahnya isinya apa? Ada soal menyambung hadis, melengkapi hadis. Ada soal mufrodat hadis. Mufrodat hadis ya. Kosakata ini dalam hadis artinya apa? Kosakata dalam hadis. Khoslatun contohnya. Khoslatun artinya apa? Terus berikutnya adalah ya uraian singkat, jawaban singkat, sebutkan 3 faedah atau yang lainnya. Terus nanti ada qiraah juga. Ada qiraah. Qiraah itu menentukan kedudukan. Menentukan apa? Kedudukan kata dalam kalimat.
langsung fa'il maf'ul bih. Jadi ada qiraahnya. Jawa juga bahasa Arab ya. Apa? Ya, menyebutkan dari dengan bahasa juga. Iya, secara asal pakai bahasa Arab, tapi kalau nanti lupa bahasa Arabnya bisa pakai bahasa Indonesia. Dianjurkan pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Contohnya ya, contoh udkur salasa li ilaji waswasati syaiton. Maka kita jawab pakai bahasa Arab. Pertama, al-intiha. Kedua, at-ta'awud billah minasyaiton. Yang ketiga, al-imanu billah. Itu kan pakai bahasa Arab. Kalau lupa apa ya, menyudah itu apa ya? Udah terus menyudahi aja. Berhenti menyudahi kan gitu. Mas Rizky Adi Pangestu mana? Mas Ihsan? Bukan Mas Ihsan itu ya? Ayo satu-satunya. Siapa lagi? Mas Awan. Empat hari. Hari Senin. Jadi. Mas izin sekali. Mas apa? Mas Bro. Nugroho. Oh Sapa. Bayu lalu Hendrik. Hendriknya dua, Bayunya dua gitu. Bayu.